Dunia kini sedang menyaksikan fenomena yang tak biasa. Negara-negara besar justru mulai kehabisan rakyatnya sendiri. Jepang dan Rusia, dua negara dengan kekuatan ekonomi dan militer besar, kini menghadapi ancaman serius yang sama, krisis populasi. Jumlah kelahiran yang terus menurun, populasi usia produktif yang menyusut, serta meningkatnya jumlah lansia membuat tatanan sosial dan ekonomi mereka berada di ujung tanduk. Di Jepang, situasinya sudah masuk kategori darurat nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah kelahiran terus mencetak rekor terendah setiap tahun. Sekolah-sekolah di daerah mulai tutup karena tidak ada murid. Kota-kota kecil perlahan berubah menjadi kota hantu. Transportasi umum, rumah sakit, pabrik hingga sektor pertanian kekurangan tenaga kerja parah. Pemerintah Jepang bahkan secara terbuka mengakui bahwa tanpa tenaga asing roda negara mereka bisa berhenti. Rusia pun mengalami masalah yang tak kalah mengkhawatirkan. Populasi menyusut drastis akibat kombinasi angka kelahiran rendah, migrasi keluar, serta dampak konflik berkepanjangan. Wilayah luas Rusia kini berkurangan penduduk produktif. Banyak sektor vital seperti konstruksi, industri pertanian, hingga pelayanan publik mulai kolaps karena minim tenaga kerja muda. Dalam kondisi genting ini, perhatian mereka kini tertuju pada satu negara, Indonesia. Indonesia dinilai memiliki aset paling berharga yang kini mulai langka di dunia, jumlah penduduk muda yang besar, tenaga kerja produktif, dan adaptabilitas tinggi. Orang Indonesia dikenal cepat beradaptasi dengan budaya baru, bekerja keras, serta memiliki reputasi baik di banyak negara. Inilah yang membuat Jepang dan Rusia mulai serius membuka pintu selebar-lebarnya bagi pekerja migran Indonesia. Jepang bahkan terus memperluas program visa kerja, pemagangan, hingga jalur permanen bagi tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia. Sektor-sektor seperti perawatan lansia, konstruksi, pertanian, manufaktur, hingga transportasi kini sangat bergantung pada pekerja Indonesia. Baik perusahaan Jepang secara terang-terangan menyebut bahwa tanpa tenaga kerja dari Indonesia, operasional mereka tidak bisa berjalan normal. Rusia pun mulai mengambil langkah serupa. Program perekrutan tenaga kerja asing diperluas dengan fokus pada negara-negara yang memiliki populasi muda dan stabil. Indonesia masuk dalam radar utama. Bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan populasi dan stabilitas sosial. Fenomena ini memunculkan realitas baru yang tak bisa diabaikan. Orang Indonesia kini bukan hanya dibutuhkan, tetapi diperebutkan. Dunia mulai menyadari bahwa bonus demografi Indonesia adalah kekuatan strategis global. Para pengamat internasional bahkan menyebut bahwa di masa depan, negara yang memiliki populasi muda produktif akan memegang kendali ekonomi dunia. Jepang dan Rusia paham betul hal itu, karena itulah mereka bergerak cepat sebelum terlambat. Namun di sisi lain, situasi ini juga menjadi pengingat bagi Indonesia sendiri. Jika negara lain melihat rakyat Indonesia sebagai aset berharga, maka Indonesia pun seharusnya mulai lebih serius menghargai, melindungi, dan memperdayakan sumber daya manusianya sendiri. Karena kini semakin jelas, Indonesia bukan negara biasa, penduduknya bukan hanya banyak, tetapi kini menjadi solusi bagi krisis dunia. Tak hanya tenaga kerja, Jepang kini dorong perpaduan budaya dengan Indonesia, harapan baru untuk mengatasi krisis kelahiran. Krisis populasi di Jepang kini memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan. Jika sebelumnya dunia menyoroti Jepang sebagai negara dengan teknologi paling maju, kini perhatian global justru tertuju pada masalah serius yang mereka hadapi. Angka kelahiran bayi yang terus menyosot tajam dan populasi yang semakin menua. Situasi ini bukan sekedar isu sosial, tetapi sudah menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan bangsa Jepang itu sendiri. Berbagai kebijakan telah dicoba pemerintah Jepang, insentif finansial untuk pasangan muda, fasilitas penitipan anak gratis, jam kerja fleksibel, hingga kampanye nasional untuk mendorong pernikahan. Namun hasilnya tetap belum signifikan. Anak muda Jepang semakin banyak yang memilih hidup sendiri, menunda pernikahan, bahkan tidak tertarik membangun keluarga.
Akibatnya, jumlah bayi yang lahir setiap tahun terus mencetak rekor terendah. Di tengah kebuntuan itu, muncul arah kebijakan baru yang mulai dibicarakan secara terbuka. Jepang tidak lagi hanya membuka pintu bagi pekerja asing, tetapi juga mulai mendorong terjadinya mix budaya sebagai solusi jangka panjang. Dan di antara banyak negara, perhatian Jepang kembali mengarah kuat pada Indonesia. Orang Indonesia dinilai memiliki karakter yang sangat berbeda dengan tren generasi muda Jepang saat ini. Budaya kekeluargaan yang kuat, nilai sosial yang hangat, keinginan membangun rumah tangga, serta sikap ramah dan adaptif menjadi daya tarik tersendiri. Banyak pengamat sosial di Jepang menyebut bahwa kehadiran masyarakat Indonesia tidak hanya mengisi kekosongan tenaga kerja, tetapi juga membawa energi kehidupan baru dalam masyarakat Jepang. Fenomena ini sebenarnya sudah mulai terlihat secara alami. Di berbagai kota Jepang, pernikahan antara warga Jepang dan orang Indonesia terus meningkat. Media Jepang bahkan mulai sering mengangkat kisah pasangan beda negara ini sebagai simbol harapan baru, bukan sekedar romantisme, tetapi dianggap sebagai bentuk integrasi sosial yang nyata. Pemerintah Jepang pun disebut mulai melihat fenomena ini sebagai peluang strategis. Program pertukaran pelajar diperluas, jalur visa keluarga dipermudah, serta dukungan bagi keluarga multikultural mulai diperkuat. Tujuannya bukan hanya integrasi, tetapi menciptakan generasi baru Jepang yang lebih beragam, terbuka, dan kembali meningkatkan angka kelahiran. Dalam banyak kasus, pasangan Jepang-Indonesia justru dinilai lebih stabil secara emosional dan keluarga. Budaya Indonesia yang hangat dan kolektif dianggap mampu mengimbangi budaya Jepang yang cenderung individualistik dan penuh tekanan kerja. Anak-anak hasil pernikahan campuran ini pun sering disebut sebagai simbol masa depan Jepang, generasi bilingual, multikultural, dan memiliki identitas global. Para analis sosial menyebut bahwa Jepang kini tidak lagi hanya membutuhkan pekerja, tetapi membutuhkan manusia, keluarga, dan kehidupan sosial baru. Mereka sadar, mesin dan robot tidak bisa menggantikan peran keluarga dalam membangun peradaban. Dan sekali lagi, Indonesia berada di posisi yang sangat strategis dalam perubahan besar ini. Fenomena ini mengubah cara dunia memandang Indonesia bukan hanya sebagai negara pengirim tenaga kerja, tetapi sebagai bangsa dengan nilai budaya yang justru dibutuhkan oleh negara maju. Ketika Jepang, negara dengan disiplin tinggi dan peradaban tua, mulai melihat Indonesia sebagai bagian dari solusi masa depannya, maka itu bukan sekedar hubungan kerja, itu adalah pengakuan global atas kualitas manusia Indonesia. Dunia sedang berubah, dan kini bukan lagi soal siapa yang paling maju teknologinya, tetapi siapa yang memiliki manusia paling kuat nilai sosialnya. Dan dalam cerita besar itu, Indonesia sedang memainkan peran yang semakin penting. Jadi menurut kalian apakah pasangan Indo-Jepang akan semakin besar, geng? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.